Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua Nur Iswan Channel. Kali ini kita kembali bahas Jakarta. Kenapa sih Nur Iswan Channel bahasnya Jakarta melulu? Ya karena Jakarta menarik dan ada sosok yang datang, Mas Heru Budi Hartono dan Mas Anies yang akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Kebetulan Mas Anies juga digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden di 2024. Nah, yang menjadi menarik, belum lama ini Mas Anies dan Mas Heru sudah bertemu di Bali Kota, sekaligus mungkin persiapan acara serah terima jabatan dan transisi. Tetapi yang menjadi menarik itu ketika Mas Heru Budi Hartono dipilih oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi menitip pesan, ada dua hal yang disebut langsung secara clear adalah menangani macet dan banjir gitu. Nah, tentu ada pro dan kontra kenapa Mas Heru Budi Hartono dipilih. Saya menyebutnya Mas Heru Budi Hartono itu adalah one of the Jokowi's man, ya kan? Jadi gini, kalau pemimpin itu wajar, dapat dipahami, dan memang sudah selayaknya jika memilih orang-orang yang membantunya atau yang akan menduduki posisi-posisi di mana dia memerintah, pasti dia akan mencari orang yang paling dia percaya dan dia nyaman gitu. Meskipun kalau ada orang dua birokrat misalkan sama-sama baik, prestasinya bagus, nilainya bagus segala macam, ya akhirnya preferensi subjektif yang akan dipilih, dan itu tidak apa-apa. Tetapi ada juga yang orang yang menyebutnya karena Mas Heru itu adalah orang lama tapi baru karena berkarir dari bawah di Pemprov DKI Jakarta sampai menjadi wali kota Jakarta Utara, kemudian juga menjadi kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah. Nah, kalau yang kurang setuju, misalkan kritik yang amat sangat lumayan nyaring kepada Mas Heru Diduga mengetahui kasus penjualan aset seperti atau pembelian aset sumber waras dan lain sebagainya. Tapi bagi yang setuju, ya prestasinya lumayan lah gitu sebagai birokrat di DKI Jakarta. Tapi kemudian setelah wali kota dan badan keuangan, ia menjadi kepala sekretariat presiden direkrut sama Jokowi. Tapi kembali ke dua hal yang dititipkan oleh Jokowi, satu banjir, yang kedua macet. Nah, saya ingin membahas soal macet, soal banjir gitu. Saya kumpulkan datanya. Kemudian selama 5 tahun ini Mas Anies itu melakukan apa saja sih gitu. Jadi banjir itu seperti siklus di Jakarta. Nah, cuma bedanya gini, kalau pada saat ada gempa, ya kan, gempa bumi, orang tuh udah terbiasa bertanya tentang berapa skala Richternya, 7, 8, 9 misalkan, atau 6, atau 5. Jadi orang, wah ini skala Richternya itu goyangannya sekian sehingga akan berdampak kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat, misalkan reruntuhan atau kerusakan yang ditimbulkannya itu sekian. Nah, cuman kalau banjir itu masih belum terbiasa masyarakat awam tentang curah hujan, ya kan? Jadi tingkat curah hujannya itu berapa sih? Gitu. Tingkat curah hujannya itu berapa? Nah, parameter itu yang harus digunakan. Karena ternyata penanganan dan pengendalian banjir ini di Jakarta memang kompleks
beruntungnya Jakarta itu sebenarnya punya pendapatan asli daerah yang cukup untuk bisa dialokasikan untuk menangani banjir. Dulu kita nggak tahu apa sih yang sudah ditangani, paling jadi warga masyarakat itu belum tahu apa sih yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Nah, untuk itu kita ingin mencari tahu selama 5 tahun ini, Mas Anies itu di bawah kepemimpinannya Mas Anies, Pemprov DKI itu sudah melakukan apa saja rencana aksinya untuk mengendalikan atau menangani atau menurunkan bencana banjir. Nah, dan itu nanti akan kita bandingkan gitu, penanganan selama 5 tahun ini dibandingkan dengan penanganan sebelumnya pada tahun dengan tingkat curahnya kita ukur. Nah, yang dilakukan oleh Mas Anies dan Pemprov DKI selama 2017-2022 itu ternyata dari data yang kita cari itu ada 6+1, yaitu 6+1 itu gini. Pertama, ya Pemprov DKI itu membangun 6 retensi air besar, ya, kapasitasnya 1,7 juta meter kubik, ya. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas air di 4 sungai, karena Jakarta ini dilalui oleh 4 sungai, salah satunya ya Ciliwung misalkan. Nah, itu ditingkatkan kapasitas airnya kurang lebih 2,5 km persegi. Nah, kemudian yang ketiga, waduk, sungai, saluran air itu dibersihkan, dikeruk gitu. Pengerukan lumpur di sungai, waduk, dan saluran. Berapa itu lumpur yang bisa diangkat dari setidaknya tiga tempat ini, yaitu 3,6 juta meter kubik lumpur tuh, ya, campur sampah, ya kan, karena kadang-kadang masih ada warga yang membuang sampah ke saluran-saluran sungai, walaupun sekarang itu udah jauh berkurang. Nah, yang keempat itu pembangunan 2,5 km tanggul pantai, ya kan. Nah, ini yang heboh, yang kelima ini heboh nih. Pemprov DKI membangun 29.000 drainase vertikal atau yang dikenal sebagai sumur resapan, ya kan, 29.000. Dan kemarin Mas Heru Budi Hartono itu membenarkan putusan itu, terutama untuk daerah-daerah cekungan seperti Jakarta Selatan, gitu. Jadi yang rame itu ternyata kurang paham apa yang dimaksudkan gitu loh. Nah, itu yang kelima. Yang keenam itu, di Jakarta itu punya pompa-pompa air. Jadi kalau lagi banjir tuh dipompa airnya, dialirkan. Nah, itu oleh Pemprov DKI di bawah Mas Anies direvitalisasi pompa-pompa itu. Revitalisasi itu kan berarti ada penggantian alat, kemudian dimodernkan pompa-pompanya itu. Plus membangun 9, ya kan, sistem pompa baru. Nah, pompa ini berapa kapasitasnya bisa memompa air dari daerah banjir? Sekitar kapasitasnya itu atau kemampuannya itu 386 meter kubik per detik, ya, detik nih mainnya, jadi gitu, cepet lah. Nah, udah 6 plus 1 ini adalah pendekatan alami. Nah, ini satu terobosan baru dari Pemprov DKI adalah membangun apa yang disebut sebagai ruang limpah sungai. Jadi sungai itu kadang-kadang kan airnya itu melimpah. Nah, ini harus ada penampukan. Tetapi air melimpah sungai itu kan pada saat curah hujan tinggi, ketika kemarau ini nggak berfungsi apa-apa. Nah, ruang limpah sungai ini didesain untuk menjadi multifungsi yang ketika kemarau itu bisa menjadi apa? Apakah bisa dijadikan taman bermain, lapangan, dan lain sebagainya.
Jadi itu yang disebut sebagai pendekatan alami untuk menampung air yang melimpah dari sungai. Ruang limpah sungai itu ada di Brigif, Pondok Rangon, dan Lebak Bulus gitu. Nah, dari 6+1 itu kebijakan Pemprov DKI ini, nah kan kita lihat apa ini cuma macan kertas yang cuma konsep tapi nggak jalan, atau memang mampu menurunkan dan mengendalikan soal banjir ini. Lihat datanya. Kita pakai data 2013 ya dengan 2021 ya. 2013 dan 2021 ya kan. Ya boleh aja sih dibandingkan setiap tahun boleh, tapi saya pegangnya 2013 2021 karena orang sering sulit mengukur atau bingung mengukur kinerja Pemprov DKI 2017 sampai 2022 di bawah Mas Anies ini. Oke, parameter 2013 itu adalah curah hujan. Curah hujan pada saat banjir 2013 itu ya, itu 193 mm per hari. Ingat ya, 2013 193 mm per hari. 2021 melonjak pada saat kalau nggak salah tanggal 20 Februari itu banjir di Jakarta. 2021 curah hujannya adalah 226 mm per hari. Oke. Nah, waktu banjir terjadi di 2013 dan 2017, ini perubahannya nih, ya perubahannya. Warga yang dievakuasi, RW terendam, jumlah RW terendam itu menurun dari 599 menjadi hanya 113. Gitu. Jadi nurun. Kemudian warga yang dievakuasi dari yang tadinya 90.000 di tahun 2013, 90 ribuan menjadi 3 ribuan saja. Ya. Tentu saja ini berarti sempurna, kalau bisa ya 000 gitu loh. Ya kan nggak ada yang harus dievakuasi. Kemudian korban ya kan ada ya di tahun 2013 itu 40, di tahun 2021 itu 5. Nah, kemudian area terendam. Area terendam itu pada tahun 2013 itu 240 km persegi. Gitu. Yang di 2021 hanya 4 km persegi. Kemudian apakah di 2021 banjir merendam area-area strategis? Jawabannya tidak. Kebalikannya, waktu banjir 2013 banyak area strategis yang terendam. Kemudian berapa lama waktu pulihnya? Pulih itu mulai dari airnya, rentang waktu air yang surut sampai kemudian korban itu bisa kembali. Nah, di 2013 waktu pulihnya itu 7 hari. Di 2021 menjadi hanya 2 hari. Ya kan? Terakhir, berapa jumlah posko bantuan di 2013? Jumlahnya mau tahu? 1.250 posko. Di 2021 menjadi 44 gitu. Nah, itulah pengendalian banjir dan penanganan banjir dari mulai konsep sama hasilnya. Kemarin Mas Heru ketika bertemu dengan Mas Anies mengatakan bahwa pemerintahan itu ya kan berjalan berkesinambungan dan change. Mas Heru ikut-ikutan jadi tapi ya memang perubahan itu kan gini, dia bilang ya itu kan memang sudah tepat untuk Jakarta Selatan, kata Mas Heru, itu ada daerah cekungan, nanti kita akan lihat. Dalam tanda petik bahasa kurangnya ya kalau kurang ditambah berarti kan dirubah. Kalau lebih nanti dipindah, rencananya itu dipindah. Kan itu nanti titik-titik cekungannya tuh ada di mana gitu. Ada di mana dan itu harus merata, jangan cuma Jakarta Selatan doang. Kalau memang Jakarta Barat ada cekungan atau di Jakarta Timur ada cekungan, pusat ada cekungan, ya bangun di situ.
gitu. Tapi sebagai birokrat tulen, sepertinya Mas Heru tahu bagaimana membahasakannya ke ruang publik. Sekaligus channel ini juga mengucapkan selamat bertugas Mas Heru, dan sebagai pejabat gubernur kita doakan dan kita tetap mengawal Jakarta sebagai warga Jakarta. Dan untuk Mas Anies tentu saja selamat menempuh perjalanan panjang dengan tugas-tugas mendatang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.